Baik teman-teman, kembali lagi di Buyek Channel. Kali ini kita kedapatan kasus AC inverter yang error CA38. Di sini kita akan membahas putaran bagaimana tips cara kita mengetahui kerusakan dan bagaimana cara kita menganalisa sistem perbaikannya, teman-teman. Jadi CA38 itu saya sudah buat juga banyak tutorial penjelasannya, adanya kebocoran freon ya, pastinya. Besar kemungkinan kebocoran freon, pipa terteku. Jadi di sini kita akan cek nih teman-teman. Pertama sekali kalian akan melihat di sini model tipenya. Di sini pun grounding nggak dipasang teman-teman. Dia AC-nya 2 PK ya. T19EV4. Di sini saya lihat pipanya ada seperti dikasih lem nih teman-teman supaya anti bocor ya. Bagus juga sih kalau menurut saya idenya. Cuman ya kemungkinan sih kalau seperti ini tidak bisa membuat ya terhindar dari kebocoran. Kalau kebocoran itu pastinya harus pemasangannya yang benar-benar ketat ya teman-teman. Jadi karena ada indikasi kebocoran CA38, sama seperti AC yang konvensional juga, kita akan mengecek nih di mana indikasi ada terjadinya kebocoran. Sering sih terjadi kebocoran itu di pipa unit instalasinya ya teman-teman. Cuman kalau saya lihat sih dari sambungannya ini tidak ada masalah kebocoran. Di sini saya pastikan dengan menggunakan manifold untuk mengukur tekanan freonnya. Di sini saya menggunakan manifold 2 geuk ya, atau 2 kepala. Di sini kita akan melihat di kepala nomor warna biru, selang yang di pengukuran warna biru ya. Di sini setelah saya masukkan keran manifold saya rasakan tidak ada tekanannya. Berarti besar kemungkinan memang obatnya sudah habis nih teman-teman. Biasa dia kalau dia obatnya itu banyak, dia akan mencrot itu obat itu apabila dalam keadaan mati kita masukkan selang manifold. Makanya kalau kita ingin masukkan selang manifold, lebih bagusnya dia dalam keadaan hidup teman-teman, karena tekanannya dia tidak terlampau tinggi. Di sini karena ada indikasi kebocoran, dimana di sini saya lihat unit outdoornya mudah saya jangkau, maka saya akan buka aja nih unit outdoornya untuk melihat di outdoornya ini ada kebocoran nggak nih teman-teman. Karena teknisi ini pasti punya feeling ya, feeling yang mana kemungkinan besar kemungkinan terjadi kebocoran. Kalau feeling saya sih di sini kayaknya pipanya bagus, pipa instalasinya. Saya ada kecurigaan di unit nih. Setelah saya bongkar unitnya di penutup atas dari AC outdoor ini, saya mulai meraba nih teman-teman, karena kalau kebocoran di AC ini masih sedikit sulit ya kalau kita mencari kerusakannya, karena kita harus meraba di mana ada indikasi kebocoran. Biasa dia meninggalkan jejak oil ya teman-teman, kayak ada berminyak gitu. Di sini kalau saya perhatikan di sirip-siripnya ini tidak ada ya, bersih. Di sini kayak ada berminyak, tapi kayaknya enggak juga sih teman-teman. Dia kalau minyaknya itu banyak biasanya teman, kayak beroli gitu. Di sini saya merasa kurang puas ya. Saya buka aja nih lagi semuanya. Penutup depannya untuk saya melihat, saya dulu pernah juga dapat kasus, sudah saya ganti pipanya, ternyata rupanya bocornya itu di pipa kompresornya, bergesek deh, jadi dia ada yang bocor. Oke, di sini saya pastikan aja. Jadi lebih mudah melihat kebocoran di unit outdoor ya daripada indoor ya. Kalau indoor kan basah dia, jadi karatan bocor halus kadang agak sulit kita bisa mengetahuinya. Tapi kalau di outdoor ini dia lebih mudah karena dia kan kering sifatnya teman-teman. Jadi kalau ada oil sedikit aja pun kita bisa dapat ya. Tapi di sini kita harus cermat, harus teliti. Di sini setelah saya buka cover depan, maka kalian akan lihat di tampilan dari motor blowernya, kompresornya, dan juga PCB modulnya ya. Kebetulan yang kita tangani ini adalah AC inverter. Jadi dia ada modul PCB outdoor ya. Dan juga kompresornya ini dia memiliki sensor discharge. Kalau kalian lihat ada kabel yang mengarah di ke kompresor itu ada sensor discharge ya teman-teman. Di sini saya perhatikan terus baik dari sisi-sisi pipa, saya perhatikan apakah ada oil atau tidak gitu. Saya buka pembungkusnya, saya perhatikan lasan-lasannya gitu. Ternyata saya amati di balik slip-slipan kondensor itu saya rasakan ada minyak teman-teman.
ada indikasi kebocoran, ada bercak oil. Tuh di sana di selipan letter U kondensor itu ada minyak ya. Dari warnanya aja kalian nampak ya, dia agak kilat gitu ya. Jadi sini saya raba gitu, kayak ada oil, ada berminyak, semi-semi minyak gitu. Jadi besar kemungkinan sih prediksi saya di sini ada kebocoran teman-teman di kapal di pipa kondensor ini. Di sini kalau saya lihat juga dari atas, saya rasakan memang berminyak nih teman-teman. Jadi memang posisi kondensor ini posisi yang sebelah atas nih sering kali memang kalau saya lihat bocor. Bocor ini sering karena ya tekanan freonnya tidak stabil, karena listrik tidak stabil juga pengaruh. Banyak faktor juga sih teman-teman. Di sini saya pastikan betul-betul gitu. Di mana sih bocornya? Tapi pasti di daerah situ teman-teman, karena di situ ada berminyak oil. Di sini pastinya untuk kalian informasinya, video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya bekerja di lapangan. Apabila AC kalian CH38, indikasi kerusakan tuh sering memang di pipa instalasinya. Tapi kalian jangan pungkiri juga untuk memeriksa unitnya, karena kadang unitnya pun mau juga bocor teman-teman. Jadi kebocoran ini mengantisipasinya ya, pastikan listrik rumah itu dalam keadaan stabil. Dan juga jangan mau ada informasi tambah freon itu pun nggak bener, dapat mempengaruhi unit itu cepat rusak ya. Freon diisi sesuai dengan kapasitasnya. Makanya kalau ada troubleshooting atau permasalahan, coba konsultasi kepada teknisi yang memang ahli di bidangnya. Jadi sini saya pastikan lagi, saya cari kebocoran lagi, mana tahu ada 2 kebocoran. Saya tetap pastikan amati semuanya ya teman-teman. Jangan hanya kalau kalian udah tahu ada kebocoran di pipa outdoor, di kondensornya udah mungkin itu aja ya. Enggak, kadang pun mau juga di pipa instalasinya pun bisa terjadi kebocoran. Jadi di sini saya pastikan lagi di pipa instalasi sambungan indoor dan outdoornya. Jadi secara simpelnya, secara kesimpulan dari yang telah kita lakukan tadi, kita sudah garis bawahi kondensornya rusak, bocor. Dan juga di sini untuk memastikan lagi, kita akan cek sambungannya, baik pipa sambungan indoor dan outdoornya itu biasa dia 2 semeter dari pipa indoor ya. Dan pipa outdoor sambungan tadi kita lihat tidak ada bocor. Di sini saya akan buka menggunakan pisau cutter pembungkus dari sambungannya. Jadi saya akan mengecek nih teman-teman, apakah kebocorannya lebih dari 1 atau hanya di unit outdoor saja. Sini kita akan melihat, saya naikkan dulu kameranya ke atas nih teman-teman. Dan ternyata setelah kita lihat, sambungannya dia sudah dilas ya. Berarti sudah dimatikan. Kemungkinan sih kalau udah dilas, kecil kemungkinan untuk bocor ya. Dan saya rasakan, saya pegang tadi tidak ada oil. Bagus, sambungannya tidak ada masalah. Ini sambungannya tidak ada berminyak. Jadi jelas indikasi kebocoran itu dia terletak di unit outdoor. Kenapa indoornya nggak saya buka? Kalau indoor tuh pun percuma saya buka pun kadang kebocoran-bocoran halus tuh nggak ada nampak ya teman-teman, karena dia basah dia. Yang pastinya sih kalau indoor itu langkah terakhir. Apabila kita sudah nggak dapat lagi bocor, baru kita ganti unit pipa indoornya. Tapi kadang memang indoor mau juga meninggalkan jejak. Cuman kebetulan sudah saya cek sebelumnya, sebelum saya video ini saya buat, saya udah cek unit indoornya tidak ada bocor ya. Udah saya buka, saya pastikan EPAP-nya tidak bocor, makanya saya langsung buka di kondensornya. Di sini setelah saya pencet pun tidak ada freonnya ya. Freonnya memang sudah habis. Di sini saya masukkan kembali manifold saya. Dapat kalian lihat, dia kalau ada kebocoran, obatnya udah habis, dia malah menjadi vakum ya. Dia di bawah 0. Di sini pun pipa tidak ada dingin karena dia udah menjadi proses vakum teman-teman. Jadi di sini kita matikan aja AC-nya untuk kita rapikan unitnya, karena jelas indikasi permasalahan sudah kita ketahui, ada permasalahan kebocoran di unit kondensornya. Jadi sistem perbaikan ini ada beberapa teman kita yang memperbaikinya dengan mengelas kondensornya, ataupun lebih baiknya sih kita ganti langsung 1 unit pipa kondensornya.
Sini kalian lihat setelah saya matikan, tekanan di manifold saya 0 ya. Habis total obatnya teman-teman. Kalau normalnya dia itu harus 230 250 gitu dalam keadaan mati freonnya. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan seputaran permasalahan error CA38. Jangan kalian isi aja obatnya. Kalau tidak kalian cari kebocorannya, maka dia akan kembali lagi error. Makanya benahi dulu kebocorannya, baru kita lakukan pengisian freonnya. Karena banyak saya dapatkan di lapangan, teman-teman kita main isi-isi aja, malah terakhirnya konsumen yang kasihan. Ngisi freon kan udah mengeluarkan biaya juga kan teman-teman. Di sini kebocorannya jelas diletak kondenser, posisinya agak di belakang kompresor tuh ya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi referensi kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.